Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Hadratul muhtaramin, para alim, wabil khusus jajaran Mustasyar PCNU Kabupaten Bekasi Al-Mukarram, guru dan sepuh kita Kiai Haji Masyuri Malik beserta seluruh jajaran Mustasyar yang lain. Beliau ini sahabatnya kakek saya, sahabat di pesantrennya kakek saya. Ya berarti saya seumuran cucunya beliau, kira-kira begitulah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Itu juga para mustasyar dan keseluruhan di Kabupaten Bekasi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai dari jajaran Suriah yang saya muliakan, Pak Komar, Ketua PCNU Kabupaten Bekasi beserta seluruh jajaran Hafidiyah, teman-teman dari lembaga, badan otonom, majelis wakil cabang maupun ranting yang mengikuti kegiatan ini, baik yang langsung di tempat ini maupun melalui Zoom, jamaah Zoomiyah, yang mudah-mudahan juga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkhidmah kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini, mudah-mudahan nanti Allah jadikan anak cucu kita saleh salihah. Allah jadikan kita ini istiqamah dalam iman dan Islam. Lebih penting doanya Mbah Hashim itu yang mau ngopeni NU, beliau doakan diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Cita-cita semua orang hidup. Di kitab Irsyadul Ibad sebelum penutupan itu ada cerita orang soleh dimimpikan oleh Allah masuk surga. Ketika di surga dia menemui 40 nabi. 40 nabi dikasih pertanyaan yang sama dan ternyata memberikan jawaban yang sama. Apa pertanyaan orang soleh di dalam mimpi ini ketika menemui di dalam surga? Pertanyaannya sederhana, waktu kamu hidup dulu yang paling kamu takutkan apa? Takut kehilangan dunia, apa takut kehilangan jabatan, apa takut kawin lagi, apa-apa? NU ini kayaknya ketiga itu. Jadi di NU itu kiai urusan aswaja sudah beres, yang belum beres azwaja. Apa jawabnya 40 nabi itu? Jawabnya sama. Kekhawatiran mereka ketika hidup itu adalah al-khuruj minad dunya ala ghairil iman. Keluar dari muka bumi ini dalam arti mati dengan tanpa keimanan. Kalau itu kekhawatiran para nabi, apalagi yang pangkatnya jauh di bawah nabi. Bawahnya nabi itu wali. Ini ada yang wali apa enggak ya di sini? Kalau saya alhamdulillah sudah walinya level 2 kiai. Karena jadi wali santri. Nah, Hashim ini doanya istimewa. Siapa yang mau itu diaku jadi santrinya, ditambahkan
didoakan husnul khatimah. Amin. Makanya jadi pengurus NU itu jangan engkres, kata orang Jawa. Engkres itu kalau pakai Mas Suri tahu, kalau nggak tahu, kalau Kang Komar engkres tahu nggak? Jangan engkres itu apa? Jangan mentang-mentang. Kenapa? Sebenarnya yang ngopeni NU itu bukan kita. Kita ini yang diopeni oleh NU sebenarnya. Ya, alhamdulillah ketika Allah takdirkan kita ini menjadi pengurus yang berkhidmah di Nahdlatul Ulama, ditakdirkan menjadi diaku jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, dan beliau mendoakan yang menjadi santrinya ngurusi NU didoakan wafatnya husnul khatimah. Pertanyaannya adalah kenapa NU ini besar? Padahal di NU ini yang jadi ketua NU yang pejabat jarang. Saya hitung di Jawa Barat yang jadi ketua NU yang pejabat itu diantaranya Kabupaten Bekasi pejabat, Kota Bekasi pejabat, ada lagi Bandung Barat pejabat, maksudnya pejabat pemerintah. Tapi yang lebih banyak pengurus NU itu adalah bukan pejabat, orang biasa. Dan Nahdlatul Ulama saya tadi juga dengar sayup-sayup, walaupun kalau dengar proposal itu saya pura-pura agak budek-budek dikit. Ketika tadi cerita bangun kantor NU, belum ada proposal yang cair. Apa itu dari Pemda belum, dari Pemprov belum, dari yang mana-mana belum, tapi tetap bisa bangun kantor. Kenapa NU itu besar, itu pertanyaannya. Karena segala sesuatu yang akan menjadi besar jika dibangun dengan pondasi yang kokoh, dan pondasi itu namanya adalah kemandirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan kita mempunyai seorang junjungan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi orang yang istimewa yang ada di muka bumi ini dari sejak awal dan akhir zaman nanti. Ternyata salah satu di antara rahasianya adalah pendidikan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan dasarnya adalah pendidikan kemandirian. Kalau kita malam Jumat baca berjanji, yang baca berjanji kan, ada kalimat walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Apa kejadian yang terjadi? Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu, usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Para ulama menyimpulkan kenapa Nabi Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahnya ketika sejak dalam kandungan. Ketika lahir, biar menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung. Li'alla yaqula abi waliyaqula Rabbi. Biar menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh kepada orang tua, tapi ketika ada persoalan, pintu utama yang akan dibuka adalah pintu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para muassisnya. Ada Mbah Hasyim, ada Mbah Wahab, ada Mbah Bisri. Itu semua diawali dengan yang namanya mujahadah. Kenapa mujahadah menjadi awal? Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu ketika sukses menjalankan suatu aktivitas, tidak kemudian jumawa merasa kesuksesan itu adalah murni prestasi kita, menyadarkan kita bahwa di belakang kita ada kekuasaan yang maha dahsyat, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu. Dulu ada ceritanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi iya, kaya iya,
Pejabat iya karena beliau raja. Istrinya banyak iya. Ada yang dengar nggak? Nggak ada. Nggak tahu benar apa salah ini Pak Kiai. Katanya istrinya Nabi Sulaiman itu 1000. Dulu belum ada larangan maksimal 4. Saya tuh cuma mikir, itu ketemu istri digilir nanti 3 tahun sekali baru ketemu istri yang pertama. Sehari satu istri kan setahun 360. Kalau 1000 kan berarti ketemu 3 tahun sekali nanti. Balik sudah perawan lagi. 3 tahun. Jadi Nabi Sulaiman itu raja iya, kaya iya, nabi iya, segala pangkat dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dasarnya apa kok bisa? Khuyyira li Sulaiman bainal ilmi wal mal wal mulk fakhtara Sulaiman al ilma fa'aqahu Allah al mulka wal mal. Suatu saat Nabi Sulaiman dikasih 3 pilihan oleh Allah. Pilih ilmu, pilih harta, apa pilih pangkat? Nabi Sulaiman jawab pilih ilmu. Dikasih bonus oleh Allah pangkat dan harta. Tadi saya tanya Pak Ketua, sama hari ini kan hari kerja, datang ke sini melanggar aturan enggak? Kata beliau bisik-bisik, saya sebenarnya ada raker di Lembang Kiai, tapi saya pilih NU katanya gitu. Makanya saya absen ke sana. Mudah-mudahan aja setelah pilih NU jadi naik pangkatnya. Amin. Biasanya kalau begini amplopnya ditambah. Nabi Sulaiman hobi memuliakan tamu. Suatu saat Nabi Sulaiman itu mendapat laporan. Apa laporannya? Laporannya ada satu negeri namanya Sabah, ratunya cantik tapi sayang negerinya subur makmur, hanya tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya ditanya alamatnya di mana, yang ngasih tahu namanya burung hudhud bukan Google Map. Ditulislah Nabi Sulaiman satu surat, isi suratnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni. Di ringkasnya Ratu Balkis ini menyerah kepada Nabi Sulaiman, pengen datang kepada singgasana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, senengannya Ratu Balkis apa? Senengannya Ratu Balkis itu duduk di singgasananya sendiri. Singgasananya dibawa apa tidak? Tidak dibawa. Nabi Sulaiman pengen bikin kejutan. Ratu Balkis sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman, singgasananya yang di negeri Sabah sudah sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman. Dikumpulkan pasukannya Nabi Sulaiman. Kamu seorang ratu namanya Balkis, hobinya duduk di singgasananya sendiri, tapi dia datang ke sini tidak dibawa singgasananya. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari negeri Sabah dibawa ke kerajaan? Ada yang ngajung namanya Ifrit. Ifrit kenal? Kenal ya? Kang Makmun kenal Ifrit? Jadi saya rombongan 3 ini, Kang Makmun wakil ketua, Kiai orang Bekasi yang perutnya paling besar. Dan sebelahnya Pak Haji Muhammad Hashim itu dari Cirebon, wakil bendahara. Sebelahnya lagi Haji Orjuman itu orang dari Kerawang juga wakil bendahara. Jadi kalau wakil bendahara itu minimal pergi nggak beli bensin gitu. Mengantisipasi. Apa kata Ifrit? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Izinkan saya memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari negeri Sabah untuk datang ke sini sebelum kau bangun dari tempat dudukmu, wahai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman heran dengan kehebatan Ifrit. Nabi Sulaiman tanya, cuma Ifrit salah menjawab. Ifrit jawabnya apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Bahasa Sundanya, Ifrit ya kira-kira gitu. Saya bisa diandalkan. Ngurusin apa yang saya nggak bisa? Melihat jumawanya Ifrit, Nabi Sulaiman tidak tahu.
tertarik dengan jasa Ifrit. Saya pengen yang lebih cepat daripada Ifrit, kata Nabi Sulaiman. Mungkin kalau dulu sudah ada NU, kayaknya yang ngacung ini pengurus NU ya. Cuman waktu itu belum berdiri NU. Disebutkan di dalam Al-Quran, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'a mustaqirran indahu qala ada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, pada orang yang diberi anugerah ilmu dari kitabnya Allah. Dia mengatakan, Nabi Sulaiman, saya izin memindahkan singgasananya Ratu Balkis lebih cepat dari Ifrit. Berapa lama? Sebelum panjenengan berkedip. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya Ratu Balkis sudah ada di sisinya. Apa ucapan orang ini? Tidak mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, tapi mengatakan hadza min fadli rabbi. Kehebatan ini, kesuksesan ini, kemampuan ini adalah keutamaan dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lihat duluani, ngetes saya. Ashkuru, apakah saya setelah mendapatkan kehebatan ini menjadi pribadi yang bersyukur, am akfur, atau justru kufur. Makanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari pengen mendirikan NU, beliau tidak mau langsung tiba-tiba deklarasi, tidak. Beliau melakukan istisyarah, meminta nasihat, meminta saran, dan itulah tradisi Nahdlatul Ulama. Sehingga awal Mbah Hasyim mendirikan NU ini melakukan istisyarah kepada Mbah Khalil Bangkalan. Apa yang dilakukan Mbah Hasyim ini menjadi resmi dilembagakan dalam struktur Nahdlatul Ulama yang namanya mustasyar. Mustasyar itu tempat untuk meminta nasihat, meminta isyarat. Jadi kalau mau melangkah apa, selalu pamit sama mustasyar. Mbah Hasyim ketika mau mendeklarasikan Nahdlatul Ulama, pamit sama Mbah Khalil. Mbah Khalil tidak memberikan izin atau saran secara lisan, tapi Mbah Hasyim memberikan isyarat dengan memberikan hadiah kepada Mbah Hasyim Asy'ari dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama, tongkat. Ya, tongkat. Yang kedua, tasbih. Sekarang dua-duanya sudah jarang dipegang sama Kiai NU ini. Jarang saya lihat Kiai NU bawa tongkat, jarang. Sudah tua yang digandeng asistennya, bukan tongkat. Ini tongkat ini. Tongkat. Kenapa tongkat? Mbah Hasyim menyimpulkan tongkat ini sebagai isyarat, silahkan NU didirikan. Tongkat itu lambang komando. Sampai lihat pimpinan tentara bawa tongkat, lihat pimpinan polisi bawa tongkat. Tongkat itu lambang komando. Organisasinya ada komandonya. Di bawah ngikut sama yang di atas, yang di tengah ngikut sama yang terus. Bagaimana komandonya? Satu suara. Dan itu diisyaratkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ditanya apa yang ada di tanganmu, Nabi Musa menjawab, hadza asaya, ini tongkat saya. Apa fungsinya tongkat itu, hai Musa? Atawakkau ilaiha, saya gunakan untuk bersandar, untuk pegangan. Wa ahussu biha ala ghanami, saya gunakan untuk menertibkan ternak-ternak domba saya biar tidak keliaran. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan di dalam tongkat ini masih ada fungsi-fungsi lain. Tafsir daripada ma'arib ukhra inilah yang kemudian dijadikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pedoman. Tongkat ini memberikan nasihat kepada saya untuk diizinkan mendeklarasikan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak begitu saja asal deklarasi, tidak, minta istisyarah. Jadi kalau dicocok-cocokkan sebenarnya NU ini dalilnya kaya, cuma kita ini nggak suka mentang-mentang punya dalil bolak-balik dalil gitu kan. Sehingga kalau beda dengan yang sebelah dikit-dikit nggak ada dalilnya diada-adakan bisa jadi dalil gitu ya. Jadi kadang-kadang suka dituduh NU ini nggak punya dalil, semua banyak. Cuma wong NU itu judulnya adalah manut kiai, sehingga nggak pernah cerewet nanya dalilnya apa gitu ya. Kemarin ada mahasiswa datang ke tempat saya. Katanya kalau orang nggak tahu dalilnya, nggak
boleh mengerjakan sesuatu yang kita nggak ngerti dalilnya. Latak fumalai sadar ini ilmun, dalil begitu. Terus saya tanya, kamu kalau keceng cewek enggak? Ya cewek ya. Terus kamu tahu dalilnya cewek apa enggak? Enggak tahu ya nggak usah cewek, nanti kamu tahu. Sederhananya kira-kira begitu. Jadi di NU ini bukan berarti enggak. Dalilnya banyak sahabat. Ulama-ulama fikih itu mengarang kitab sampai puluhan judul. Jarang sekali yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran karena takut walam. Sedikit sekali dalam rangka tawaduknya mereka. Jadi di Nahdlatul Ulama bukan nggak ada dasar. Titipan Mbah Khalil yang kedua itulah yang namanya tasbih. Tasbih inilah untuk pepeling, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa di dalam perjalanan kita ini tidak ada sesuatu yang di dalamnya tanpa peran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kegiatan inti daripada Nahdlatul Ulama itu adalah ngopeni dua hal. Karena ini organisasi keulamaan, jangan lepas ngopeni ilmu. Maka aktivitas utamanya adalah bahthul masail. Ketika kita di dalamnya adalah dapat disyaratkan tasbih dari Allah dari Mbah Khalil Bangkalan untuk selalu dipegang adalah dalam rangka biar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan kita agar kita tidak lepas hubungan. Makanya tali di lambang Nahdlatul Ulama itu ada dua. Tidak cukup kita membangun komunikasi dengan hablum minannas saja, akan tetapi juga hablum minallah itu penting. Makanya kalau kita menyaksikan mbah-mbah buyut-buyut kita zaman dulu itu kelihatannya nggak pernah kerja, tapi ya rezekinya alhamdulillah lancar. Jadi mencari rezekinya dengan muter tasbih, jadi nggak masuk akal sebenarnya. Tapi ya seperti itulah adanya. Contoh sederhananya, nenek saya itu adiknya temannya Pak Kiai Masud. Mbak saya laki itu istrinya 4. Istrinya 4, jadi kalau nasab insya Allah ya. Nasib aja yang nggak jelas. Ya. Mbak saya itu istrinya 4, anaknya 28. Iku menungso kabeh. Semua butuh sandang, semua butuh pangan, semua butuh papan. Mbah saya ini nggak punya kerja cuma 2. Satu mulang ngaji, yang diulang ngaji anak yang 28 tadi, jadi nggak ada yang bayar SPP. Ditambah ngimami masjid, masjid yang diimami ya masjid yang dibikin sendiri. Jadi nggak ada yang menghasilkan secara dohir begitu. Tapi subhanallah, ketika beliau wafat 28 anaknya itu semua dapat warisan sawah, kebun dan lain sebagainya. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini tidak melakukan sesuatu hal yang konsep ala keulamaan. Kemarin kita diundang sama Basnas di Hotel Horizon di Jakarta untuk bagaimana membangun konsep ekonomi. Bahwa ekonomi itu harus dibangun dengan bagaimana melakukan kemitraan, yang satu lagi dengan pembinaan UMKM, yang satu lagi dengan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang berbicara bagaimana meningkatkan kemakmuran dan memberkahkan rezeki itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita semua membaca Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semua ayat yang berbicara tentang kemakmuran hidup dan berbicara tentang rizki, semua ayatnya ada yang berjejeran 2 ayat bersebelahan, ada yang berada di dalam 1 ayat. Semuanya rizki, kemakmuran dan ibadah selalu beriringan, tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh sedikit saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Apa lanjutannya? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Salat sama rizki jejer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutannya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Contohnya apa lagi? Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lanjutannya apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Amwal, banin disebutkan semuanya. Artinya apa? Ini konsep yang banyak ditinggalkan, yang mesti dihidupkan kembali
oleh para tokoh-tokoh kita, terutama di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Sehingga apa? Majelis-majelis yang zikir isinya akan kembali menarik menjadi perhatian orang, karena memang siapa yang ingin makmur hidupnya harus mendekat kepada Zat yang Maha memakmurkan kehidupan ini. Karena itulah maka jangan berkecil hati. Kita nggak dekat dengan siapa-siapa, orang yang punya segalanya tidak masalah. Tapi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sulit bagi Allah untuk mengarahkan apa saja bisa datang ke kantor Nahdlatul Ulama. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khalaqtus samawati wal ardh wa lam a'ya bi khalqihinna ayu'ini raghifa 'aishin asuquhu lak." Wahai Bani Adam, yang bikin langit saya, yang bikin bumi saya tidak pernah merasa sulit dan capek menciptakan langit dan bumi. Apalagi cuman sekedar mengirim 50 sak semen, apalagi cuma sekedar mengirim mobil operasional, apalagi cuma sekedar mengirim sertifikat tanah. Loh, bikin langit sama bumi aja selesai, cuma sertifikatnya nggak bisa. Kira-kira begitu. Tapi takarubnya dibenerin. Itulah. Insya Allah hablum minallahnya benar, dan itulah yang dilakukan oleh para aslaf kita. Kapan pernah dengar aslaf kita kerja jadi pegawai jadi apa? Tidak ada, tapi hidupnya. Saya itu pernah pas ke Mekah, ada namanya Kiai Yunus Raihan Pacet ya. Jadi kan kenal ya? Yunus pernah mondok di Mekah. Jadi santrinya Said Maliki di Mekah. Beliau pernah jadi besannya mertua sebentar, tapi kemudian furqah jadi gagal. Suatu saat ketika saya di Mekah, beliau cerita sama saya. Saya dulu setiap minggu pasti dipanggil saya suruh mijitin kakinya. Setiap saya mijitin pasti ada tamu, dan tamunya datang bawa koper, habis itu pamit lagi. Karena berkali-kali saya jadi penasaran, kok setiap saya mijitin pasti begini. Akhirnya saya penasaran, tanya sama Said, ya Said, boleh nggak saya tahu isi kopernya? Akhirnya karena kopernya naruhnya di dekat kaki, kata Said sambil ditendang kopernya, "Fuku, buka kalau kamu pengen tahu." Dibuka itu kopernya, isinya pecahan 100 US dollar Amerika, full satu koper. Begitu itu pas hanya dia yang mijitin, nggak tahu kalau pas yang giliran yang lain datang juga apa. Itu hebatnya orang-orang. Tanpa proposalnya, Allahumma, proposalnya tasbih diputer sampai lecet, proposalnya sujud sampai jidatnya hitam, proposalnya baca sholawat sampai kita capek. Itu proposalnya ulama-ulama zaman dulu. Tanpa tanda tangan, tapi yang dihasilkan jauh daripada yang diharapkan. Dan itu dibuktikan hari ini sejak Nahdlatul Ulama berdiri, zaman kolonial Belanda. Apalagi zaman kolonial Belanda berseberangan dengan penjajah, nggak mungkin diopeni. Ketika Indonesia merdeka, jadi tempat sasaran fitnah karena Nahdlatul Ulama selalu dijadikan paper. Belum pernah ada APBN yang berpihak kepada Nahdlatul Ulama. Saat dari pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Di sini katanya ada kepala desa juga. Nah, tidak ada juga ADD yang alokasinya untuk ranting NU, tidak ada. Tanya saja, beliau adalah praktisi yang langsung. Tidak ada. Tapi kenapa NU itu besar? Karena dulu muasisnya pekerjaannya muter mas. Kita ini tinggal terima enak. Diangkat, dilantik, dihormati orang. Dilantik, karena kalau di wilayah dihormati gubernur, kalau di kabupaten dihormati bupati, kita tinggal enak. Dulu muter tasbihnya itu harus dilihat juga, karena jika kita ini melihat sesuatu yang sukses dan bagus, ungguru ila bidayatihim, lihat prosesnya. Sehingga apa? Sehingga kita dalam menjalankan organisasi ini akan penuh khidmah, bahwa kita ini betul-betul mengabdi. Karena kita di sini namanya bukan masa jabatan, tapi masa khidmah. Kita berkhidmah. Man khadam, qadam. Orang yang berkhidmah, insya Allah akan lebih maju. Sayyidul qaumi khadimuhum. Orang yang paling mulia di antara kaum yang ada adalah orang yang siap mengabdi. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita menjadi orang-orang yang bisa mengabdi di jamiah yang didirikan oleh orang-orang saleh. Saya kemarin pas kebetulan santri Kiai ada
satu cerita dalam kitab Al-Manhajus Sawi itu dikatakan ada satu cerita satu orang mau dimasukkan ke neraka. Ketika dimasukkan ke neraka ditahan sama Allah. Jangan kau masukkan ke neraka dulu. Tanya sama dia ini senang sama orang soleh apa enggak? Ditanya, saya kalau lihat orang soleh apalagi orang buat tasbih empat. Waduh, senang sama orang soleh aja enggak nih? Nah, kalau emang enggak senang sama orang soleh, tanya namanya mirip namanya orang soleh apa enggak? Nah, namanya mungkin Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah. Namanya enggak ada mirip-miripnya sama namanya orang soleh, enggak ada. Akhirnya coba tanya, pernah enggak seumur hidupnya sekali saja hadir di tempatnya orang majelisnya orang soleh? Ditanya lagi, enggak pernah. Senang sama orang soleh enggak, namanya mirip orang soleh enggak, hadir di majelisnya orang soleh seumur hidup enggak pernah. Akhirnya ditanya, coba tanya, punya enggak teman yang temannya itu senang sama orang soleh? Dia pikir, oh iya, saya punya teman namanya Fulan, rajin ngaji dia orang soleh, namanya ini. Masukkan surga karena punya teman yang dekat sama orang soleh. Lah sampean kita ini semua kita ini bukan hanya hadir majelisnya, tapi ngurus tinggalannya orang soleh itu. Sampean semua percaya kan kalau Mbak Hasim itu orang soleh? Pasti percaya. Kalau nggak percaya keluar dari ruangan ini sekarang. Percaya kalau Mbak Wahab itu orang soleh? Pasti percaya. Dan sekarang kita ngabdi ngurusin tinggalan-tinggalannya beliau, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka disinilah kita harus yakin bahwa dasar kedekatan dengan orang soleh inilah yang insya Allah bisa mengantarkan kita selamat dunia akhirat. Orang soleh ini luar biasa, sehingga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, inni muhibbus sholihin walastu minhum. Saya ini senang sekali sama orang soleh walaupun saya ini bukan orang soleh. Karenanya inilah yang perlu kita syukuri, karena hidup itu pilihannya cuma dua. Jadi orang itu kalau nggak syukur ya sampai al-ilmu nisfani, nisfun syukrun wa nisfun syukrun. Saya punya cerita, dulu diceritain guru saya, ada imam namanya Imam Kasai. Ini terakhir karena sudah adzan. Imam Kasai itu ketemu sama dua orang, laki-laki sama perempuan gandengan tangan. Cuma yang jadi persoalan, yang laki-laki itu hitam, pendek, resek, kritik. Yang perempuan cantik, tinggi, langsing, luar biasa. Imam Kasai cuma ngatain suami istri, nggak mungkin. Masa iya perempuan ini mau dapat laki-laki ya? Kalau kakak adik, masa iya bibitnya satu hasilnya beda gitu? Karena penasaran daripada menjadi prasangka, akhirnya apa? Disampaikan. Man antuma, sebenarnya sampean berdua ini siapa? Kok bikin saya penasaran? Yang laki-laki mau jawab gak pede, yang jawab yang perempuan. Nahnu zaujan, kami suami istri. Kok bisa suami istri begini? Kata yang perempuan, la'allahu ahsana bainahu wa bainallah fa'athabahu Allah bih. Wa la'alli asaqtu baini wa bainallah fa'aqabani Allah bih. Mungkin dia ini hubungan dengan Allahnya bagus sehingga Allah kasih bonus istrinya saya. Mungkin hubungan saya kepada Allah ini nggak bagus sehingga saya dikasih hukuman seperti itu. Jadi satunya hukuman, yang sebetulnya hadiah. Kata yang perempuan, wa huwa syakir wa ana sabir. Dia dapat saya syukur, saya dapat dia sabar. Asyakir wasabir yajtami'ani fil jannah. Orang syukur dan orang sabar nanti dua-duanya kumpul di dalam surga. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Allah.
وتوفنا على إليها معادنا وأجعل الحياة زينة لنا ربنا عليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi